Perbincangan Menarik JKN bareng aku, Happy Virus. Annyeonghaseyo, Pochimida. Nah, kali ini adalah episode pertama di season ketiga di tahun 2026. Dan kali ini kita punya bintang tamu yang beda. Kalau biasanya sebelumnya orangnya udah tua-tua, kurang menarik. Kali ini kita bawain yang muda-muda. Yaitu siapa? Ada Kak Salsa. Hai Kak Salsa. Halo Kak, hai Sobat JKN. Hai Kak Salsa. Nah, Kak Salsa mungkin boleh kenalan dulu nih karena baru pertama kali kita lihat. Kak Salsa siapa sih sebenarnya? Oke, hai Sobat JKN. Kenalin, aku Salsa Bilana Diva, biasa disapa Caca atau Salsa nih. Nah, aku merupakan siswi dari UPT SMA Negeri 5 Parepare, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, aku ini sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 9 tahun 2025. Oke, nah Kak Salsa, tadi kan disampaikan Duta Muda. Sebenarnya Duta Muda apa sih pegawai BPJS Kesehatan, Kak? Oh, jadi gini nih Sobat JKN, kalau memang Sobat JKN belum tahu apa sih Duta Muda itu dan apa aja sih yang akan kami lakukan. Nah, jadi Duta Muda BPJS Kesehatan adalah salah satu program kedutaan yang diadakan oleh BPJS Kesehatan Republik Indonesia di Sobat JKN. Lantas tujuannya apa sih? Nah, ini untuk menghadirkan atau menciptakan banyak role model untuk pelajar SMA se-Indonesia nih Sobat JKN, yang dimana untuk menyebarkan informasi terkait informasi JKN serta mengajak masyarakat ataupun teman sebaya untuk ikut serta dalam program JKN nih Sob. Asik. Oke, tadi itu sampaikan ya bahwa ini adalah perwakilan dari siswa-siswi SMA se-Indonesia ya? Ya, betul Kak. Gimana sih kok bisa sampai kepilih dan kok bisa daftar sih? Caca dapat infonya dari mana sih? Oke nih Sobat JKN, jadi aku akan bercerita terkait apa aja sih yang udah aku lewatin seleksinya dan serta struggle untuk memotivasi teman-teman. Pasti menarik banget ini Kak. Ya betul nih Kak. Asam garamnya ya. Iya betul, campur aduk gado-gado. Jadi untuk seleksi tahap awalnya itu seleksi tingkat sekolah dulu nih pasti ya Kak. Okay. Nah jadi pada saat awal September itu atau pertengahan September, nah pendaftaran Duta Muda BPJS ini kan udah dibuka nih. Guruku itu manggil aku tiba-tiba pada saat jam sekolah. Nah, aku tanya, ya ada apa Bu? Nah, guruku ini ngomong, Cak, kamu bisa nggak sih daftar program Duta Muda BPJS Kesehatan? Terus di situ nih aku bingung, program Duta Muda itu apa sih? Dan sebenarnya tujuannya apa? Dan setelah pulang sekolah nih, balik sekolah, aku searching di laptop. Apa itu sih Duta Muda BPJS? Nah, ternyata Duta Muda BPJS Kesehatan ini, nah tahun 2025 nih ya Sob, merupakan tahun pertama diadakannya program Duta Muda. Dan setelah itu aku daftar deh setelah cari tahu terkait program Duta Muda ini. Dan setelah itu, alhamdulillah aku mendapatkan juara 1 nih Kak, tingkat kantor cabang. Kantor cabang itu terkait meliputi beberapa kabupaten nih Kak. Yang pertama ada Kota Parepare, ada Kabupaten Baru, Kabupaten Sidrap, sama Kabupaten Pinrang. Dan aku menjadi pemenangnya nih, pemenang juara 1-nya. Melawan 4 kabupaten kota. Iya, betul nih Kak. Dan setelah itu ada nih namanya seleksi tingkat kedeputian wilayah atau Kepwil. Ya. Nah untuk Kepwil sendiri ini pasti saingannya lebih pro lagi ya kan, seru lagi dan sangat sengit nih. Karena di Kepwil itu melawan beberapa provinsi nih Kak, ada 4. Ada Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, bahkan Maluku nih Kak yang udah beda jauh. Nah setelah itu untuk seleksi di tingkat KC tadi kan itu tingkat KC itu ada seleksi video nih Kak, video kreatif. Dan kebetulan hobi aku itu suka ngedit video, suka bikin konten. Ya, betul nih kan, gak boleh ketinggalan zaman. Iya. Dan setelah karena udah sering ngedit, alhamdulillah juara 1 tingkat KC dan melaju ke Kepwil. Kepwil ini apa aja sih seleksinya Kak? Nah, jadi ada 2, ada wawancara sama presentasi nih Kak. Yang pertama itu presentasi. Presentasinya itu terkait apa saja sih program kerja yang harus kita laksanakan ketika kita sudah terpilih menjadi Duta Muda tingkat Kepwilnya. Dan setelah itu akan ada wawancara seberapa luas sih knowledge kita tentang program JKN ini Kak. Nah aku izin sharing nih Kak, aku pada saat tingkat Kepwil ini. Ini justru asam garamnya ini ya, jatuh bangunnya Christina ya. Nih, Kak. Silakan, apa sih? Jadi untuk seleksi tingkat Kepwil kemarin pada saat bulan Oktober, nah aku ini tuh sempat ya lumayan beberapa struggle nih, apalagi pada saat
kan untuk wawancara atau presentasi itu harus tampilin PPT nih Kak yang dibuat, harus ngedit dulu presentasinya ya. Presentasinya betul Kak. Tapi pada saat Hamin 2 sembari aku kan masuk ekskul debat juga nih Kak, dan ada prepare untuk lomba debat juga. Di situ di saat prepare lomba debat lagi prepare wawancara juga nih untuk presentasinya, malah laptopku rusak nih Kak. Nah itu laptopnya nggak mau masuk casnya nih Kak, nggak bisa ke charge. Jadi disitulah pusing banget, karena aku kan sekolah asrama, kita itu pakainya sehari-hari tuh pasti laptop dong Kak, bukan HP. Bisa kok pakai HP-nya, alhamdulillah diizinin buat pakai HP untuk ngedit. Dan setelah itu dan keesokan harinya 2 hari kemudian, nah ini nih pas banget pada saat hari wawancara, malah aku juga di situ lagi lomba debat Kak. Lomba debat, aduh. Ya. Tunggu, jadi dari waktu bikin presentasi akhirnya bisa kebikin? Ya, alhamdulillah bisa. Pakai apa? HP? Iya Kak. Karena laptopnya rusak tadi? Iya. Waduh, kalau kami nih orang-orang yang tua-tua ini, kalau udah laptop rusak kayaknya pertanda semesta nggak dukung. Kami udah nyerah duluan, tapi kalau salsa ternyata nggak nyerah ya. Iya dong Kak. Justru ngeditnya pakai HP ya. Iya, karena waktu pada saat kemarin itu, nah sempet percaya diri sih Kak. Kata, biasa orang yang diberikan ujian kayak gini pasti menang. Oke, ini emang ujian beda ya? Iya, sempat. Emang Gen Z ini beda menanggapi ujian ya? Iya Kak. Oke, lanjut. Biar nggak pesimis, karena tahu nggak sih Sobat JKN, kalau misalnya kita itu berpikir terkait sesuatu akan mempengaruhi paradigma kita atau hal yang akan terjadi ke depannya. Jadi berpikir positif aja sambil pede-pede. Dan alhamdulillah pada saat awal November udah seleksi tingkat Kepil di Makassar. Setelah wawancara daring, nah kita itu seleksi di Makassar lagi nih Sob. Jadi kita itu ada beberapa hari, 2 hari karantina. Dan di situ para kakak-kakak Kepil itu mengundang, ada salah satu dosen dari Universitas Makassar mengundang untuk bawa materi juga nih, sekaligus melihat siapa sih yang paling aktif pada saat karantina itu. Dan disitulah aku berusaha untuk melatih diri agar tidak menjadi introvert, karena sebenarnya itu aku agak-agak introvert sih Kak. Apalagi kalau harus ketemu sama orang yang beda provinsi. Betul. Pasti, tapi untung kan ini di daerahnya masih Sulawesi ya. Jadi bahasanya kita itu masih 11-12 lagi. Dan alhamdulillah sembari latihan kemarin, sembari di karantina, sembari aktif juga, alhamdulillah bisa terpilih menjadi juara satunya tingkat Kepil. Tingkat Kepil berarti melawan berapa provinsi tadi? 4 ya? Iya, betul. Berapa kantor cabang yang dilawan itu? Karena aku nggak ikut. Iya, ada 11 nih Kak. 11, mana aja itu? Ada KC Watampote, KC Parepare, ada KC Makale, ada Makassar, masih banyak lagi nih sampai ke 11. Satu kantor cabang aja 4 kabupaten kota, gimana 11 kantor cabang, dan itu salah kalahin semuanya. Salah akhirnya kepilih. Itu emang bedanya kalau dapat ujian tetap mencoba, struggle-nya keluarnya kayak gini, beda sama kami semua. Nah, sebelum masuk lebih jauh lagi, kenapa sih gurunya Caca bisa memilih Caca dan yakin bahwa Caca tuh bisa? Emang apa sih pengalaman Caca selama ini selama sekolah? Oh iya baik Kak, karena kebetulan aku ini masih kelas 10 nih Kak. 10 tuh satu SMA ya? Nah, soalnya saya dulu nggak sekolah, kurang tahu 10 itu berapa. Lanjut. Jadi kenapa sih bisa Caca dipilih untuk mewakili sekolah Caca? Nah jadi gini nih Kak, walaupun masih kelas 10 pasti masih proses adaptasi nih, apalagi tahun lalu masih semester 1. Ya, karena masih proses beradaptasi, pasti orang-orang beranggapan, masih sulit nih untuk tahu siapa sih yang di kelas 10 yang masih udah bisa. Nah, tapi bisa kedetek tuh gimana? Ya, betul Kak. Tapi, Sobat JKN pasti sudah tahu nih ya, itu terkait personal branding. Nah, karena kebetulan pada saat SMP aku udah aktif di kegiatan organisasi, kegiatan kedutaan, dan ya udah beberapa kali mewakili kabupaten juga dan provinsi. Dan disitulah guruku udah pada saat mencari tahu siapa siswa-siswi kelas 10 yang bisa diandalkan untuk mewakili sekolah, dan alhamdulillah aku yang dipilih. Sebenarnya kalau aku lihat Caca dari pertama aja nih, walaupun kelihatan introvert tapi tata bahasanya itu udah bagus banget. Jadi aku yakin juga sih kalau Caca bisa lanjut. Nah Caca, tadi itu kan dari guru nih, guru bisa tahu dan guru tuh support banget Caca. Kalau orang tua, biasanya orang tua kan, nggak usah ikut gituan, nanti pelajarannya ketinggalan, ntar malah nggak fokus sekolahnya. Gimana sih meyakinkan orang tua dan dukungan apa sih yang diberikan orang tua? Oh iya Kak, untuk terkait orang tua dukung, ya pasti sangat dukung lah ya Kak. Apalagi pada saat aku tanya orang tua nih,
Ma ada pendaftaran di Duta Muda BPJS nih, terus mama pun nanya penyelenggaranya siapa nih nak, BPJS ya, bilang kak, iya nih mbak ini sertifikatnya pasti bagus banget kalau misalnya kayak didaftar untuk bidang kesehatan di PTN nanti. Ya disitulah mama pun nanya, dan terus gimana dong kalau misalnya kamu harus izin asrama, karena kalau sekolahku ini asrama ya kak, ya asrama. Jadi kita harus pintar nih manajemen waktunya. Disitulah aku meyakini mamaku untuk misalnya nanti ketinggalan pelajaran kan bisa konsultasi ke teman-teman apa aja sih pelajaran yang ketinggalan, dan kalau misalnya ada ulangan harian gimana dong. Nah itu kita harus jangan sampai miskomunikasi itu dulu ya kak. Iya kak. Jadi komunikasi tetap dijaga ya. Iya kak. Dan sama teman-teman juga ya. Iya. Izin dari asramanya tapi boleh. Iya kak, kita boleh asalkan untuk mewakili sekolah. Untuk mewakili sekolah. Karena teman-temanku di sini susah keluar dari panti jomponya kan. Teman tua-tua mau izin dari panti jompo itu agak susah, tapi kalau asramanya Salsa untungnya karena support banget sekolahnya. Oke, tadi itu dari guru, orang tua. Kalau dari teman-teman sendiri apa aja supportnya? Nah, kalau teman-teman sendiri pada saat aku mau take video, karena kan kami tinggal bersama teman-teman nih di asrama, kita tinggal jauh sama orang tua. Tapi syukurnya pada saat aku kebingungan untuk take video nih, siapa yang bisa temannya aku buat take videonya? Ya, dan alhamdulillah banyak banget nih temanku berinisiatif untuk bantuin. Dan kaca aku bisa nggak? Itu ada sampai 5 orang kemarin reply chat aku di grup angkatan. Nah, alhamdulillah nih mereka tuh support banget. Sembari aku take video, setiap ada teman-temanku yang lewat, bahkan kakak kelasku pasti semangat ya pasti bisa. Gak ada yang kayak kakak cantik, tanya-tanya dulu, gak ada yang kayak di Instagram itu gak ada ya. Oke, berarti supportnya teman-teman luar biasa ya sampai bahkan cuma nyemangatin doang aja kita udah senang ya. Iya kak, betul banget. Oke, nah Salsa tadi kan kepilih sampai juara 1 tingkat kedeputian wilayah, artinya Sulawesi Selatan, Tenggara, Barat, Maluku ya, sampai dengan Ambon. Nah, setelah itu tindak lanjutnya apa sih Salsa? Jadi tindak lanjutnya kami itu sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan. Nah kan kita ini sudah diberikan amanah ya, entah itu KC, entah itu Kepwil ataupun bahkan tingkat nasional. Nah kita ini sudah diberikan kepercayaan alias amanah oleh para kakak-kakak kita, kakak Duta BPJS kita. Nah, otomatis kita harus menjalankan amanah yang telah diberikan nih. Itu yang pertama. Kan kita ini sebagai Duta Muda bertujuan untuk mengedukasi nih kak, mengajak para teman sebaya khususnya teman sebaya dan para masyarakat sekitar. Jadi sebagai Duta Muda BPJS itu kita itu menjalankan all role model. Jadi entah itu di sosial media. Jadi kita ini sebagai Duta Muda BPJS harus pintar membuat personal branding nih kak untuk diri kita sendiri. Jadi misalnya kita tugas mengedukasi, otomatis para Duta Muda BPJS itu harus berinisiatif dong untuk membuat konten edukatif, entah itu konten edukatif, video edukasi atau konten slide gitu kak untuk mengajak para masyarakat. Karena kan para remaja itu aktivitasnya hampir 80% di HP semua, di HP, laptop, teknologi gitu. Sekarang tuh HP tuh nggak pernah ketinggalan ya. Iya kak, betul kak. Bahkan rasanya banyak sekali anak remaja yang saya lihat kalau misalnya udah nggak pegang laptop, pasti tuh dia bingung mau ngapain. Sakau ya, kayak sakit badan ya. Iya kak, jadi soalnya kecanduan ya. Iya kak. Nah, dengan adanya keseharian para remaja dengan teknologi, pasti kita itu harus membuatnya lebih kreatif lagi agar mereka tertarik. Sehingga gimana dong kalau misalnya para teman sebaya kita udah tertarik, pasti mereka udah konsultasi ke orang tuanya nih, Ma apakah benar aku udah jadi peserta JKN atau belum. Nah itu impactnya atau outputnya bagi para teman sebaya ataupun masyarakat itu pasti sangat banyak loh kak. Karena seperti yang kita ketahui JKN itu atau Jaminan Kesehatan Nasional itu kita mengumpulkan jaminan. Nah, ketika ada yang jatuh sakit, kita membantunya dengan iuran yang kita bayar. Jadi kita ini saling gotong royong lah namanya. Betul, luar biasa nih. Dari penjelasannya udah kayak, ngerti banget nih, kayak cocok jadi pegawai BPJS Kesehatan ya. Jadi benar tadi disampaikan sama Caca bahwa tugasnya Caca ini adalah memberikan informasi supaya generasi muda seperti Caca ini paham tentang JKN ya. Karena JKN itu sebenarnya penting sejak dini ya. Mantap, ini berarti membantu BPJS Kesehatan untuk memberikan wawasan ke semua bahkan sampai ke lini anak-anak muda ya, apalagi nanti katanya Indonesia itu dapat bonus demografi ya, dimana semuanya anak-anak muda di masanya itu sudah pintar-pintar lah kita dapat bagiannya itunya. Nah Caca, dari tadi diinfoin katanya Caca sampai bikin konten, terus kemudian mengedukasi teman-temannya, tetangga sekitar. Pernah nggak sih Caca mengedukasi langsung yang ikut langsung sama teman-teman dari BPJS Kesehatan gitu? Oh iya, pernah dong kak.
Jadi pada saat semenjak aku udah kepilih menjadi Duta Muda BPJS Kesehatan tingkat kantor cabang, kemarin aku dan kakak dari BPJS KC Parepare itu udah melakukan sosialisasi di Kabupaten Pinrang khususnya. Jadi di situ pada sosialisasinya itu aku dan kakak pegawai BPJS itu udah edukasi terkait bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi mobile JKN. Pokoknya kita mengajak para masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam program JKN. Dan selain itu, karena kan seperti yang tadi udah aku katakan, kalau kita itu hidup di era digital, pasti ini dalam untuk mengakses JKN udah ada aplikasinya nih Kak, yang namanya mobile JKN. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba jatuh sakit dan kita nggak perlu antri lama, kita bisa mendaftar melalui aplikasinya nih Kak. Oke, keren ya. Berarti turun langsung ya. Nah, dari tadi nih bikin konten, mengedukasi, bahkan terjun langsung, dari semua itu, project apa sih yang Salsa paling suka? Nah, untuk proyeknya pasti semuanya aku suka ya Kak, karena memang di bidang kedutaan itu aku paling suka, apalagi kalau kegiatan-kegiatan sosial. Walaupun introvert begini, tapi dengan ikut kegiatan duta itu, aku bisa belajar untuk menjadi lebih ekstrovert. Nah, di situ untuk semua kegiatan aku suka, mulai dari bikin konten, melakukan kegiatan sosialisasi. Nah, apalagi nih Kak, kan aku alhamdulillah kemarin terpilih menjadi Duta Muda BPJS Kepil 9. Nah, otomatis aku mewakili dong ke tingkat nasional. Nah, di situ ada tugas nih Kak untuk membuat video kreatif terkait intinya JKN itu dan juga tentang MBG. Dan disitulah aku terjun langsung nih ke masyarakat atau khususnya anak-anak SD untuk terkait program JKN dan khususnya pembagian MBG di sekolah mereka. Nah, di situ adalah ya betul Kak, untuk pada saat pergi ke lingkungan SD itu aku merasa sangat bilang, wah ternyata anak sekecil ini memang harus diberikan gizi yang seimbang kayak gitu Kak. Dan selain itu pada saat proses tag video kemarin, salah satu hal yang membuat aku paling terharu itu karena bisa ketemu dengan anak-anak mereka, jadi bisa flashback ke masa kecil ya. Iya. Seru banget, malah masih kecil loh, tapi udah ketemu anak kecil. Luar biasa ya. Apalagi sampai ngurus MBG ya. Nah betul banget tadi yang sampai Caca, emang penting banget gizi untuk anak-anak ya. Karena JKN ini ada tingkatan ada tugas promotifnya juga. Jadi promotif, preventif. Jadi perbaikan gizi dari anak-anak itu sangat baik untuk menunjang nanti ketika mereka dewasa, dan ketika mereka sehat, nah iuran yang mereka bayarkan akan digunakan orang-orang yang sudah sakit. Menarik. Nah Salsa, kedepannya Salsa kan sudah menjadi Duta Muda BPJS Kesehatan. Siapa tahu Salsa mau jadi duta sampo lain atau menjadi duta Sheila on 7. Nah sebagai duta-duta ini, kira-kira apa sih rencana Salsa kedepannya? Oke, kantor rencana aku kedepannya nih pasti ya untuk bisa aktif di kegiatan entah itu sosialisasi lagi nih, karena kan untuk di lingkungan masyarakat itu pasti sangat luas nih Kak. Dan untuk bagaimana caranya kita mengetahui apakah mereka benar-benar udah gabung di program JKN, pasti kita harus turun langsung ke lapangan di lingkungan masyarakat. Dan selain itu di lingkungan sekolahku sendiri sebagai lingkungan berasrama, nah aku nih udah sering nih tanya ke teman-teman, guys kalian udah join program JKN belum? Dan aku sambil menyadari ke mereka kalau misalnya ada yang ternyata belum terdaftar, jadi aku udah tanya ke mereka nih untuk konsultasi ke orang tuanya untuk ikut serta dalam program JKN nih Kak. Dan selain itu aku juga tertarik untuk melakukan beberapa kegiatan lagi nih Kak, seperti bikin konten. Nah selain konten, aku juga ini kan merupakan salah satu siswi yang aktif di kegiatan komunitas sekolah. Dan rencana itu sebenarnya besok malam sih Kak, rencana podcastnya lagi juga di sekolah. Kita diundang nggak? Boleh. Oke, jadi seru banget ya. Bahkan Salsa ini bahkan udah kayak sosialisasi sendiri di lingkungan asramanya. Seru banget, jadi kayak di asrama orang lagi pada Mobile Legends, kamu kayak, kamu udah coba belum Mobile JKN? Seru loh kayak. Jadi Mobile Legends sambil Mobile JKN ya, seimbang ya. Menarik. Nah Salsa, ini kan tadi Salsa disampaikan di awal bahwa Salsa ini adalah angkatan pertama. Salsa akan menjadi leluhur atau jadi pelopornya. Ibarat kata kalau bapak bangsa, ini ibu duta. Nah, Salsa harapannya apa sih untuk Duta Muda di BPJS Kesehatan ini untuk kedepannya generasi penerus Salsa? Ya, jadi harapanku untuk generasi berikutnya, generasi Duta Muda BPJS Kesehatan berikutnya nih. Nah, aku berharap, pasti sih tahun ini ya, khususnya tahun 2026, para pendaftar Duta Muda itu pasti udah melunjak, karena pasti banyak pendaftarnya. Karena apa? Karena benefitnya udah kelihatan langsung nih dari para kami Duta Muda angkatan pertama. Entah itu dilihat dari kontennya, apalagi pada saat dilihat kegiatannya yang sangat seru, dan apalagi
kan duta muda BPJS Kesehatan itu pasti tentang kesehatan. Nah, pasti orang yang misalnya cita-citanya jadi dokter atau mau masuk jurusan kesehatan begitulah, pasti mereka itu tertarik untuk ikut serta Kak, untuk mendukung portofolionya untuk daftar. Udah punya bekal dulu tentang kesehatan ya. Betul Kak. Dan selain itu harapanku untuk para remaja selanjutnya yang ingin ikut serta dalam program duta muda BPJS, nah jangan pernah putuskan benang merah kami sebagai duta muda sebelumnya, yaitu harus berinisiatif terus untuk membuat konten, mengedukasi masyarakat. Dan sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat itu nggak harus secara formal Kak, tapi bisa kayak semacam ngobrol langsung ke teman-teman, itu sebenarnya udah sosialisasi. Karena kita sosialisasi itu bagaimana caranya kita mempengaruhi atau mengajak masyarakat. Mantap. Nah, itu tadi dari Salsa terkait dengan harapannya untuk duta muda tahun 2026. Terakhir nih, mewakili sebagai duta muda yang sudah seperti pegawai BPJS Kesehatan, harapan Salsa untuk sobat JKN secara keseluruhan, secara universal, harapannya apa sih kepada masyarakat yang ada di rumah? Oke nih sobat JKN, harapanku untuk seluruh sobat JKN se-Indonesia ini untuk terus menjaga kesehatan. Nah, dan kalau misalnya untuk yang terpenting nih untuk sobat JKN, jangan pernah lupa untuk mengedukasi atau mengajak. Kalau misalnya kalian melihat tetangga atau teman yang belum terdaftar program JKN untuk ikut serta nih. Karena apa? Karena program JKN itu sangat menjamin kalau misalnya kita jatuh sakit nih Kak. Nah misalnya kalau misalnya kita belum join program JKN, tiba-tiba jatuh sakit nih, kita nggak tahu kan kita sakitnya kapan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita jatuh sakit, kita udah nggak perlu lagi pusing mikirin kita harus ambil dana di mana, harus pinjam di mana. Karena untuk jaminan kesehatan itu kan jaminan, namanya juga jaminan. Pasti untuk seluruh orang yang mengikuti program itu akan membayar iuran. Dan selain untuk membayar iuran, kita juga pada saat misalnya nih ada salah satu dari teman-teman kita sakit yang ikut serta dalam program JKN. Nah itu dananya yang kami kumpul bersama akan membantu teman yang kita sakit. Jadi orang yang sehat membantu yang sakit gitu kan. Mantap, berarti saya meminta semuanya selain jaga kesehatan join ya dalam program JKN-nya. Mantap, kayak payung nih, sedia payung sebelum hujan, sedia JKN sebelum kamu kesakitan. Oke, terima kasih banyak Salsa udah mampir ke podcast Permen ini yang ada di BPJS Kesehatan atau cabang Parepare. Nah, buat sobat JKN yang ada di rumah, kalau misalnya masih mau bertanya atau misalnya mau ada yang mau dikulik tentang Salsa, nanti kita cantumin di situ sosial medianya Salsa, termasuk sosial medianya kantor cabang BPJS Kesehatan Parepare. Jadi silakan komen, DM, follow, tanya-tanya, kenalan, minta WA, minta uang, boleh, bebas semuanya, terserah sobat JKN. Oke, terima kasih sudah nonton di Permen episode 1, di episode pertama di tahun 2026 di season ketiga ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya dengan bintang tamu yang lebih seru-seru lagi, yang lebih muda-muda lagi, jangan yang tua-tua lagi. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.